Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga sahabatku selalu dalam kondisi sehat walafiat dan diliputi karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum lanjut, saya ingin mengajak sahabat semua untuk menekan tombol like dan subscribe, serta jangan lupa share video ini. Mari kita bangun channel ini agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Yang sudah like, subscribe, dan share, semoga diberkahkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan selalu berbahagia bersama keluarga tercinta. Kerja keras persiapkan Haji 2022. Hal pertama yang harus dipastikan pemerintah adalah besaran kuota untuk jamaah asal Indonesia. Alhamdulillah, umat Islam Indonesia akhirnya bisa kembali menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Pekan lalu, pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara resmi mengumumkan akan menyelenggarakan ibadah haji 2022 untuk 1 juta jemaah dari seluruh negeri di dunia termasuk Indonesia. Pemerintah Saudi memastikan dari 1 juta jemaah yang akan dilayani pada musim haji 2022, sebanyak 800.000 orang diantaranya berasal dari luar negeri. Sedangkan sisanya untuk jemaah haji domestik. Pembagian kuota itu dilakukan Saudi untuk memberi kesempatan bagi jamaah dari luar negeri yang 2 tahun terakhir tak bisa menunaikan rukun Islam kelima akibat pandemi COVID-19. Berbeda dengan musim haji sebelum pandemi COVID-19, pemerintah Saudi menerapkan aturan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji 2022. Pertama, calon jamaah haji harus berusia kurang dari 65 tahun menurut kalender Gregorian. Calon jamaah haji juga wajib sudah divaksin COVID-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Yang kedua, calon jamaah haji yang berasal dari luar negeri wajib menyerahkan hasil tes PCR negatif COVID-19 yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Saudi. Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menegaskan bahwa calon jamaah haji harus mematuhi peraturan untuk mencegah COVID-19. Mereka harus mengakui aturan yang berlaku untuk pencegahan saat melakukan ibadah haji. Kepastian dibukanya ibadah haji bagi jamaah internasional termasuk Indonesia itu tentu patut disambut gembira. Karena itu pemerintah harus segera bergerak cepat untuk melakukan berbagai persiapan. Hal pertama yang harus dipastikan pemerintah adalah besaran kuota untuk jamaah asal Indonesia. Dan sampai hari kemarin belum ada kepastian soal kuota jamaah yang diberikan Kerajaan Saudi untuk Indonesia. Tentu pemerintah tak boleh menunggu. Namun pemerintah harus aktif melakukan komunikasi dan lobby-lobby untuk meminta kepastian soal kuota. Kepastian kuota untuk Indonesia itu sangat penting karena akan menentukan besaran biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jamaah. Kita berharap kuota haji Indonesia bisa maksimal sebab daftar tunggu jamaah haji Indonesia kian panjang. Namun berapapun kuota jamaah yang diberikan Saudi, pemerintah sebagai penyelenggara harus benar-benar siap. Terlebih waktu yang tersedia untuk melakukan berbagai persiapan kian mepet. Hal kedua yang harus segera ditetapkan adalah soal besaran biaya perjalanan ibadah haji yang harus dilunasi jamaah. Rencananya Kementerian Agama dan DPR akan menggelar rapat untuk membahas ongkos naik haji itu pada hari ini, hari Rabu, 13 April. Publik tentu berharap biaya perjalanan ibadah haji 2022 masih terjangkau oleh jamaah. Ketiga, pemerintah tentu harus segera menetapkan siapa saja jamaah yang berhak dan layak diberangkatkan pada musim haji 2022 ini. Keputusan terkait siapa saja yang berhak berangkat harus disosialisasikan secara maksimal kepada calon jamaah.
Sebab calon jamaah yang telah berusia di atas 65 tahun dan jumlahnya tak sedikit tak bisa berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. Untuk mencegah munculnya gejolak, Kementerian Agama harus menjelaskan aturan soal usia ini secara baik kepada jamaah di tingkat akar rumput. Para penyuluh agama dan petugas di tingkat kantor urusan agama (KUA) harus benar-benar dikerahkan untuk menjelaskan aturan tersebut. Keempat, calon jamaah yang masuk kuota harus dipastikan sudah mendapat vaksin lengkap dan booster. Perlu strategi jemput bola yang melibatkan petugas puskesmas untuk mendatangi rumah-rumah calon jamaah untuk vaksinasi. Ini penting untuk melindungi calon jamaah selama berada di Tanah Suci. Kelima, proses bimbingan ibadah bagi calon jamaah perlu diintensifkan. Terlebih ibadah haji tahun ini tentu akan berbeda karena dilaksanakan saat pandemi. Jamaah harus benar-benar mendapatkan bimbingan ibadah haji secara maksimal agar mereka menunaikan ibadah haji secara benar. Waktu persiapan yang dimiliki pemerintah semakin mepet, belum lagi akan terpotong oleh libur dan cuti lebaran 2022. Publik tentu berharap pemerintah bisa menggunakan waktu yang tersedia agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berlangsung sukses, aman dan lancar. Demikian informasi terbaru dari pemberitaan pelaksanaan haji tahun 2022, dan kita berharap terkait dengan biaya, terkait dengan kuota dan pelaksanaan haji tahun ini insya Allah berjalan dengan lancar sesuai harapan dan mereka bisa kembali ke Indonesia dengan menyandang haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.